Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan atau review atas saham-saham dengan kinerja yang sangat bagus pada tahun 2021. Dimana untuk ulasan ini nantinya akan sifatnya berkelanjutan ya. Jadi akan ada episode 1, episode 2, episode 3 dan juga seterusnya. Dimana pada episode 1 kali ini saya akan melakukan review atas 4 saham dengan kinerja yang sangat bagus berdasarkan rilis kinerja mereka pada kuartal 1 2021. Namun sebelum mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer video ini, bahwa semua ulasan saham yang disampaikan pada video ini hanya dengan tujuan untuk memberikan informasi semata. Oleh karena itu, semua keputusan beli maupun jual saham menjadi keputusan pribadi masing-masing teman-teman semua. Oke, untuk ulasan saham pertama kita akan mulai dengan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dengan kode saham MARK. Mark Dynamics merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2002 dan berlokasi di kawasan industri Medan Star, Sumatera Utara. Telah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dan merupakan handformer dengan kapasitas produksi terbesar di dunia. Untuk produk utama Mark sendiri antaranya adalah sebagai berikut: examination former, surgical former, household former, industrial former, serta custom made former. Kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangannya pada kuartal 1 2021, maka ini performanya cukup apik ya teman-teman semua. Revenue perusahaan mampu bertumbuh 126% menjadi 217 miliar. Diikuti dengan laba kotor bertumbuh, laba operasi juga bertumbuh, meski beban penjualan dan beban umum juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 173% dan juga 76%. Akan tetapi karena adanya efisiensi pada beban pokok perusahaan sehingga laba operasi juga mampu bertumbuh hingga 196%. Untuk laba bersih sendiri mampu bertumbuh di atas 200% menjadi 69,3 miliar dari 23,2 miliar pada kuartal 1 2020. Kalau kita lihat di sisi neracanya, maka akan diperoleh informasi sebagai berikut ya. Total aset, liabilities, ekuitas induk semuanya bertumbuh ya. Khusus untuk total liabilities ini bertumbuh 14,5%. Jadi kalau kita hitung dari sisi rasio DER-nya, maka didapatkan itu 0,74 di kuartal 1 2021 berbanding dengan 0,76 pada kuartal 1 2020. Ya artinya lebih baik ya meskipun total liabilities-nya mengalami peningkatan. Untuk current ratio sendiri saya hitung di level 1,55 kali berbanding dengan 1,46 kali. Ya artinya likuiditas mereka malah semakin baik. Ya jadi kalau saya simpulkan dari sisi neraca, ini perusahaannya memiliki neraca yang baik. Kalau kita perhatikan dari sisi valuasi dan juga profitabilitas ya. Untuk harga pada video ini sebesar Rp930 per lembar saham, maka saya dapatkan di return on equity-nya di level 58% berdasarkan kinerja keuangannya. EPS di level 18,24 kalau kita annualize-kan menjadi Rp72,96, maka rasio PBV-nya adalah sebesar 7,44 kali dan rasio PER-nya sebesar 12,75 kali serta rasio PSR-nya sebesar 4,06 kali. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, maka ini merupakan perusahaan bagus ya teman-teman semua serta prospektif, namun valuasinya sudah sangat premium. Ya, jadi kalau untuk investasi menurut saya pribadi saya akan avoid saham seperti ini ya, meskipun tetap akan ada ruang upside-nya. Oke, coba kita lihat analisa pergerakan harga saham perusahaan. Berdasarkan chart weekly yang saya peroleh ini, Bapak Ibu semuanya, di sini terlihat bahwa terdapat sebuah area support ya di level 930 sampai 950 yang saat ini diuji oleh Mark ya. Dimana kalau kita perhatikan juga dari sisi analisa price action-nya, ini terdapat pola yang disebut dengan falling wedge ya. Dimana ini merupakan sebuah pola reversal down. Jadi sekali lagi saya harus katakan apa adanya bahwa ini condongnya adalah ke bawah teman-teman semua ya. Dimana target penurunannya adalah sebagai berikut. Dimana untuk skenario 1 ini turun ke level 750 dan jika tidak mampu bertahan maka akan turun lebih dalam ke level 480. Sedangkan skenario 2 adalah mampu bertahan di atas level support tersebut ya dan mengalami konsolidasi minor sebelum nantinya kembali naik menuju level 1300 ya. Dimana pada posisi harga 1300 ini estimasinya adalah di PBV 10 kali. Jadi dari sisi indikator price action-nya itu mungkin masih memiliki upside ya ke level 1300, tapi dengan syarat harus mampu bertahan di atas level support 930 sampai 950. Oke, demikian ulasan untuk Mark. Sekarang kita masuk ke saham kedua yaitu PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode saham SMDR. Samudra Indonesia merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang berdiri pada tahun 1964 dan sejak tahun 1999 telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ya, saat ini perusahaan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dan memiliki 5 lini bisnis teman-teman semua ya. Ada Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Ports, Samudra Property dan juga Samudra Services. Kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan kuartal 1 2021-nya adalah sebagai berikut.
Untuk revenue turun tipis ya, 4,5% ke level 127,8 miliar USD. Namun laba kotor mampu bertumbuh nih, 74% ke level 31 miliar USD. Ya, laba operasi mampu bertumbuh 689% ke level 21 miliar USD dibandingkan Q1 2020 yang hanya sebesar 3,06 miliar USD saja. Ya, artinya perusahaannya sangat-sangat efisien ya. Jadi meskipun revenue-nya turun, namun tetap bisa mencatatkan laba kotor serta laba operasi yang bertumbuh sangat-sangat signifikan. Laba bersih sendiri akhirnya mampu ditutup dengan capaian di atas 700% dalam semua ya, menjadi 13,2 miliar USD dari 1,86 miliar USD pada kuartal 1 2020 ya. Nah, kalau kita dari sisi analisanya bagaimana? Ya, total aset bertumbuh tipis, total liabilitas juga mengalami penurunan tipis. Dari sisi ekuitas induk juga mengalami pertumbuhan ya, 5,9%. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi rasio DER-nya ini mengalami penurunan ya, dari level 1,97 kali ke level 1,83 kali. Dan kalau saya hitung dari sisi indikator current ratio-nya, ini juga tercatat 1,4 kali berbanding dengan 1,29 kali. Artinya dari sisi neraca sudah terdapat perbaikan teman-teman semua ya, meskipun belum sangat baik, tapi juga tidak bisa dikatakan jelek untuk SMDR ya, karena DER juga terus mengalami penurunan. Sekarang kita lihat dari sisi indikator ataupun perhitungan valuasi serta profitabilitas perusahaan. Ya, pada video ini saya buat harganya ada di level Rp456. Ya, dengan return on equity saya hitungkan di level 29%. Ya, sangat bagus sekali untuk SMDR. Ya, dengan EPS dicatatkan dengan annualized di level 228. Maka kita dapatkan rasio PBV-nya itu di level 0,58 kali dan rasio PER-nya di level 2 kali serta rasio PSR-nya di level 0,2 kali. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini perusahaan sangat-sangat efisien ya pada kuartal 1 2021 ini, di mana dia mampu mencatatkan laba operasi yang bertumbuh signifikan. Serta kinerjanya solid ya, didukung dengan pengalaman perusahaan yang sudah lebih dari 50 tahun serta memiliki lini bisnis yang sudah berjalan dengan baik. Serta valuasinya masih sangat murah teman-teman semua ya, masih murah di level Rp456 ini. Namun sedikit menjadi catatan adalah berdasarkan historical analisa yang saya lakukan terhadap SMDR, ini dari sisi rasio PBV itu jarang sekali menyentuh 0,6 kali teman-teman semua ya, dan saat ini sudah menyentuh 0,58 kali. Jadi untuk upside-nya mungkin jangan terlalu berharap lagi terlalu tinggi dari sisi PBV ya, mungkin ke 0,7 0,8 masih bisa, tapi kalau untuk ke 1 PBV selama 5 tahun terakhir itu belum pernah tercapai teman-teman semua ya. Sedangkan dari sisi rasio PER itu lebih reliable kalau menurut saya untuk mencapai level PER 5 kali ya. Jadi kalau misalkan kita kali 5 kali dengan EPS 228 ya, mungkin ya SMDR bisa mencapai target price di level Rp1.000 untuk dari sisi indikator PER-nya. Ya, silakan teman-teman pertimbangkan dari sisi indikator PBV dan juga PER-nya, dibandingkan dilihat kira-kira rata-ratanya di level berapa untuk memutuskan entry ya. Oke, sekarang berikutnya kita lihat analisa pergerakan harga saham SMDR. Dari sisi chart weekly-nya saya peroleh informasi sebagai berikut ya. Saat ini SMDR sedang menguji area resistance di level 440 sampai 450 ya. Ini baru tertembus ya, namun belum terkonfirmasi mampu bertahan. Dimana kalau saya perhatikan pada Desember 2017 ini terdapat sebuah pergerakan yang mirip ya, seperti yang terjadi saat ini ya. Sehingga saya mengasumsikan pada skenario 1 yaitu harga saham perusahaan akan terkoreksi terlebih dahulu ke level 360 sampai 370 ya, persis seperti kejadian yang terjadi pada Desember 2017 sebelum nantinya mengalami konsolidasi untuk membentuk fondasi kenaikan berikutnya. Sedangkan pada skenario 2 ini perusahaan mampu bertahan di atas area resisten 440 sampai 450 dan naik dengan cepat menguji area resisten berikutnya di level 610 sampai 620 ya. Kurang lebih berikut analisanya untuk pergerakan harga saham SMDR. Baik, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Terima kasih. Berikutnya akan kita ulas adalah saham PT Mulia Industrindo Tbk dengan kode tik saham MLIA. Ya, merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1986 serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1954. Ya, MLIA bergerak dalam bidang perdagangan atas hasil produksi dari anak usaha mereka yaitu PT Mulia Glass. Produk Mulia Glass sendiri terdiri atas kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, serta kaca pengaman otomotif. Kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangannya pada kuartal 1 2021, maka revenue-nya bertumbuh tipis ya, menurut saya 9,5% ke level 1,07 triliun. Namun dengan efisiensi yang terjadi pada beban pokok, ini laba kotor serta laba operasi mampu bertumbuh sangat signifikan ya. Sedikit catatan mengenai laba operasi, naik signifikan berbanding dengan kuartal 1 2020 ya, yang sempat mengalami kerugian sampai dengan minus 27 miliar akibat dari kerugian kurs pelemahan rupiah terhadap dolar ya. Sedangkan laba bersih ini mampu ditutup
di level 463% ya, mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali menjadi 124,7 miliar dari rugi bersih minus 22,9 miliar pada kuartal 1 2020. Jadi kalau kita lihat dari sisi indikator neracanya adalah sebagai berikut. Total neraca, liabilities, equities induk semuanya mengalami pertumbuhan ya. Tidak ada masalah dengan rasio DER-nya di 1,10 kali dengan 1,14 kali, dan dari sisi current ratio-nya juga masih cukup baik ya, masih cukup oke, meskipun sebenarnya nggak sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi 1,15 kali itu agak pas-pasan, tapi masih oke lah dengan kondisi DER-nya yang 1,10 kali. Asalkan mampu dimanage dengan baik, maka harusnya perusahaan bisa menjaga likuiditas jangka pendek mereka. Sedangkan dari sisi indikator ataupun perhitungan valuasi pada harga 1030 ya, ketika video ini saya buat, ini return equity-nya adalah di level 17,6% ya, sangat baik sekali. Ini perusahaan EPS-nya melonjak signifikan ya. Jadi kalau saya annualiskan itu di level 377,28 rupiah, dengan rasio PBV di level 0,48 kali, rasio PER di 2,73 kali, rasio PSR di 0,2 kali. Sehingga kalau saya ambil kesimpulan, maka Emelia adalah perusahaan yang bagus ya, dengan kinerja turnaround pada kuartal 1 2021 ini, serta valuasinya masih murah teman-teman semuanya. Namun sedikit catatan, ini adalah kinerja yang turnaround, jadi belum sustain. Ini perlu menjadi sebuah notis teman-teman semuanya. Jadi jangan berekspektasi dulu bahwa perusahaannya akan bisa secara otomatis akan bisa bertumbuh dengan sangat signifikan ke depannya. Itu belum tentu ya. Namun pada saat ini mengalami momentum perbaikan pemulihan yang sangat baik. Kalau kita perhatikan dari sisi rasio PBV-nya, mungkin masih ada peluang untuk perusahaan menuju ke level 0,9 kali ya, karena secara historikal pernah tercapai di level tersebut. Yang rasio PER kita bisa asumsikan di level 5 kali saja ya. Jadi kalau kita menggunakan rasio PER, maka mungkin harganya di level 1500-an. Itu masih reliable untuk Emelia ya. Silahkan kembali diputuskan apakah teman-teman ingin melakukan investasi ataupun trading saham ini ya. Karena kalau investasi, ingat time frame-nya harus panjang ya, minimal 1-3 tahun. Baik, berikutnya kita lihat bagaimana dengan analisa pergerakan harga saham Emelia. Nah, berdasarkan chart weekly yang saya peroleh ini, maka saat ini Emelia ini sudah berhasil ya melewati area resisten 800 sampai 820. Dimana kalau saya perhatikan, ini terdapat sebuah pola inverted head and shoulders yang terbentuk ya pada chart weekly ini, yang memang sudah dikonfirmasikan dengan pergerakan breakout dari Emelia ya, ketika dia melewati resisten 800 sampai 820. Oleh karena itu, untuk skenario satunya, saya perkirakan adalah akan terkoreksi terlebih dahulu maksimal ke level 900 ya, sebelum nantinya mengalami konsolidasi untuk membentuk fondasi kenaikan berikutnya. Jadi arahnya masih positif teman-teman semuanya, tapi mungkin akan sedikit mengalami koreksi terlebih dahulu karena kenaikannya sudah sangat cepat sebelumnya. Sedangkan pada skenario kedua adalah terkoreksi minor saja ya, misal dalam 3-5 hari saja, kemudian nanti naik kembali dengan cepat menuju area resisten berikutnya di level 1260 sampai 1280. Ya, demikian analisanya untuk pergerakan harga saham Emelia. Saham terakhir yang akan saya ulas adalah saham PT Prodia Widya Husada Tbk dengan kode saham PRDA. Merupakan perusahaan yang berdiri sebagai laboratorium sederhana ya pada tahun 1973 di Solo, Jawa Tengah. Prodia berhasil mencatatkan sahamnya pada Desember 2016 di Bursa Efek Indonesia, di mana saat ini layanan Prodia sendiri terdiri atas berbagai macam segmen ya. Adalah yang paling utama adalah laboratorium klinik ya, kemudian healthcare, women's healthcare, children healthcare, serta senior healthcare. Kalau kita perhatikan dari sisi kinerja keuangannya pada kuartal 1 2021, pertumbuhan yang cukup baik ya, di mana revenue ini mampu bertumbuh 59% ke level 625 miliar, laba kotor mampu bertumbuh 74%, laba operasi juga mampu bertumbuh 562% ya, sangat signifikan sekali ke level 152 miliar dibandingkan Q1 2020 yang hanya mencatatkan laba 29 miliar saja pada laba operasi. Di mana untuk laba bersih sendiri mampu bertumbuh 364% menjadi 158,7 miliar dari 34 miliar pada kuartal 1 2020. Dan kalau kita analisa dari sisi neracanya, maka kita akan dapatkan informasi sebagai berikut. Untuk total aset sendiri di level 7,5% bertumbuh ya, liabilitas tumbuh tipis, ekuitas induk tumbuh 9,2%, dan kalau kita hitung current ratio-nya itu di level 7,07 berbanding dengan 6,47 ya, berarti sangat-sangat baik sekali. Dari sisi indikator neracanya dengan DER itu di level 0,22 kali berbanding dengan 0,24 kali tahun lalu ya. Jadi saya bisa simpulkan dengan mudah bahwa untuk neraca Prodia merupakan perusahaan yang sangat-sangat baik. Sekarang kita perhatikan dari sisi indikator valuasi serta profitabilitas perusahaan ya. Pada level harga 4.400 ketika video ini saya buat, saya mendapatkan return on equity perusahaan di level 32% ya, dan EPS di level 169,33, dan jika kita annualiskan itu berarti Rp677 per lembar saham.
maka kita dapatkan rasio PBV perusahaan adalah 2,11 kali, dengan rasio PER ada di level 6,5 kali, dan rasio PSR di level 1,65 kali. Jadi kalau bisa saya simpulkan teman-teman semua ya, perusahaan Prodia merupakan perusahaan yang solid ya. Jadi perusahaan yang terus bertumbuh dan potensi bertumbuh dengan cepat ya. Namun valuasinya bagi saya ini sudah mahal teman-teman semua ya. Jadi mungkin bagi teman-teman semua yang aliran yang growth investor, saham Prodia ini cocok sekali ya. Jadi biasanya kalau growth investor itu kan lebih fokus kepada earnings ya, lebih fokus kepada PER. Jadi kalau dibandingkan dengan PER mungkin masih ada upside nih. Kalau misalkan kita anggap PER 10 kali saja, ya Prodia mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan yang mungkin saya bisa asumsikan dalam waktu pendek itu bisa ke level 6.700-an ya. Namun bagi saya sendiri melihat level PBV 2,11 kali ini sudah cukup premium ya. Saya mungkin mengharapkan Prodia bisa di level 1,5 kali untuk mengejas valuasi upside-nya ke depannya. Oke. Kita lihat berikutnya untuk analisa pergerakan harga saham Prodia ya. Jadi berdasarkan analisa price action pada chart weekly saham ini, maka saya peroleh informasi sebagai berikut. Di mana saat ini pergerakan harga saham Prodia ya, sebelumnya sudah berhasil break level resistance 3970 sampai 4030 ya, rangingnya seperti itu. Namun tidak mampu bertahan, sedikit mengalami tolakan, namun sekarang mengalami breakout kembali dengan sangat kuat ya. Jadi dari sini bisa saya perkirakan untuk skenario satunya adalah akan terjadi konsolidasi minor dalam beberapa waktu ke depan. Jadi range-nya mungkin antara 4300 sampai 4500 untuk kemudian melanjutkan kenaikannya menuju area resist 5250 sampai 5300. Sedangkan untuk skenario keduanya, ini akan terkoreksi terlebih dahulu ke area resistance di level 3970 sampai 4030 sebelum nantinya kembali naik ke area resistance berikutnya di level harga 5250 sampai 5300 tersebut. Oke, demikian ulasan saya untuk price action ataupun pergerakan harga daripada Prodia. Baik, demikian teman-teman semua informasi dari saya. Semoga ulasannya bermanfaat. Silahkan ditonton dari awal hingga akhir jika dirasa ada yang kurang jelas. Ataupun teman-teman bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, dimana untuk link joinnya sudah saya lampirkan ya. Dan jangan lupa juga untuk leave komen, pertanyaan, dan share video ini kepada teman-teman semua yang lain. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.